Pemirsa, dalam rangka perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, 141 tokoh dari berbagai lapisan masyarakat mendapatkan anugerah tanda jasa dan kehormatan dari Presiden RI. Pemberian gelar kehormatan tersebut meliputi menteri, parpol, tokoh budaya, pensiunan TNI Polri, dan ahli waris tokoh nasional. Wakil Ketua MA, perhatikan para kepala badan, dan perhatikan Pemberian tanda jasa kehormatan merupakan bentuk penghargaan resmi terhadap jasa tokoh nasional dalam beragam bidang sesuai dengan keputusan Presiden. Terdapat keragaman profesi dan kontribusi para penerima, termasuk pejabat parlemen, seniman, budayawan, pensiunan TNI Polri, dan tokoh masyarakat yang dipilih atas jasa besar mereka pada bangsa. Acara penganugerahan dilaksanakan di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan langsung tanda jasa kepada para penerima yang hadir, serta terdiri juga ahli waris untuk para tokoh yang telah meninggal dunia. Peran perempuan dalam politik serta dukungan terhadap kebijakan strategis nasional. Daftar nama penerima mencantumkan nama-nama terkemuka seperti Puan Maharani, Ahmad Muzani, Sufmi Dasko Ahmad, Sultan Bahtiar Najamuddin, Baharudin Lopa, almarhum Hugeng Iman Santoso, AM Hendro Priyono, Bahlil Lahadalia, dan Agung Gumelar. Saya menerima ini sebagai satu kepercayaan, sebagai satu kehormatan. Dan ketika saya menerima hal seperti ini, tekad hati saya adalah saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan kepercayaan dan kehormatan. Kira-kira begitu. Sebanyak 141 tokoh dari berbagai lapisan mendapatkan anugerah dari Presiden Prabowo. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Spanyol dilanda kebakaran besar di kawasan Santa Cristina de Chopres. Bencana ini merupakan kebakaran terbesar selama 30 tahun terakhir. Petugas pemadam kebakaran tengah berjuang memadamkan api di kawasan Santa Cristina de Chopres. Api dengan masif menyebar membakar yang ada di depannya. Laporan dari pemerintah setempat, sebanyak ribuan petugas dikerahkan hingga tentara diperbantukan untuk memadamkan api. 403.000 hektar lahan terbakar selama 2 minggu terakhir. Selain itu, kebakaran ini merupakan bencana kebakaran terbesar selama 30 tahun terakhir. Para ahli menduga salah satu faktor sulitnya memadamkan api adalah pemanasan global yang menaikkan suhu bumi 2 kali daripada biasanya. Sana'a, ibu kota Yaman, terkena serangan rudal Israel. 6 orang tewas dan 86 orang luka-luka. Diakui Israel, mereka menargetkan infrastruktur Houthi yang berada di kota Sana'a. Sebuah asap hitam membumbung tinggi di angkasa kota Sana, ibu kota Yaman. Asap ini adalah dampak serangan udara dari tentara Israel. Kantor berita Yaman, Sabah, melaporkan bahwa fasilitas pabrik minyak di Jalan Alstin dan pembangkit listrik Asar dan Aziz terkena serangan bom Israel. Sana diketahui terdapat lokasi militer dan tempat istana kepresidenan berada. Pemerintah pun mengutuk serangan ini karena bangunan yang diserang merupakan pembangkit listrik Aziz yang memasok listrik ke rumah sakit, anak-anak, dan fasilitas medis lainnya. Namun menurut keterangan tentara Israel, mereka hanya menyerang yang diduga merupakan infrastruktur militer Houthi. Diakui Israel, serangan ini dilakukan sebagai respon atas serangan berulang kali dari Houthi terhadap negara Israel dan warganya. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. מי שמתכנן לתקוף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. אני חושב שהאזור כולו לומד את עוצמת היד והנחישות של מדינת ישראל. Sebelumnya, dari akun resmi tentara IDF, mereka memamerkan sejumlah pesawat tempur dan bom yang diduga menjadi senjata untuk menyerang Yaman. Atas serangan Israel kepada Yaman, data sementara menewaskan 6 orang dan 86 luka-luka.
Walaupun diserang tiap hari, pembela negara Palestina terus melakukan perlawanan. Brigade Mujahidin berhasil menembak jatuh drone Israel saat mengintai daerah permukiman. Brigade Al-Aqsa bekerja sama dengan Brigade Al-Nasser Salahuddin mengumpulkan anggota mereka melawan Israel. Tiap hari wilayah mereka diserang Israel tak menyurutkan semangat mereka melawan tentara Zionis. Anggota mereka pun melawan musuh dengan mortir khususnya di sekitar Jalan Al-Filal, utara kota Khan Yunis. Selain di Khan Yunis, Brigade Mujahidin berhasil menembak jatuh drone milik tentara Israel. Drone diketahui tengah mengintai daerah pemukiman Zaitun di bagian selatan. Pejuang Palestina tidak akan mundur dan terus menghujani Israel dengan mortir yang mereka miliki. Pemirsa, ribuan lampion warna-warni menghiasi langit Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski suhu ekstrim mencapai 5 derajat Celcius, namun wisatawan sangat antusias menyaksikan beragam atraksi hiburan. Ribuan lampion berwarna-warni menghiasi langit Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Lampion diterbangkan oleh ribuan wisatawan dan warga yang meramaikan Dieng Culture Festival 2025. Nyala api lampion bak penghangat di tengah dinginnya suhu Dieng. Sebelum menerbangkan lampion, warga dan wisatawan memohon beragam permintaan yang dipercaya akan dikabulkan jika lampion berhasil terbang ke langit Dieng. Meskipun suhu ekstrim mencapai 5 derajat Celcius, namun warga dan wisatawan sangat antusias menyaksikan beragam pertunjukan hiburan. Kalau ini tadi menyisipkan harapan nggak? Semoga cita-cita dan mimpi saya dan semua orang terkabul dan semoga bisa datang lagi ke Indonesia tahun depan. Identik sama penerbangan lampion sih, memang malamnya indah, udaranya dingin, terus kita nerbangin lampion itu sebuah tantangan sih. Pokoknya seru lah, setiap DCF itu pasti dinanti oleh semua masyarakat. Amin ya Allah. Diperkirakan 20.000 wisatawan memadati kawasan wisata Dieng di akhir pekan ini. Seluruh penginapan pun penuh dipesan dan ratusan UMKM lokal kebanjiran pembeli. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.